Ya, kita mulai ya. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya boleh. Ya, sinyalnya baik semua ya. Ya, semoga nanti selama kegiatan lancar sampai selesai. Ya, boleh ditutup dulu mic-nya Bu Asri. Ya, terima kasih. Tak share screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan slide saya? Belum. Belum kelihatan, Mas Gan. Sudah ya? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Gimana kabarnya? Sehat nggih? Baik. Wah, kompak sekali. Semangatnya semangat 45 ya. Alhamdulillah sehat, kompak semuanya. Semangat. Eh, Minta waktunya Bapak Ibu semuanya. Nanti kita 1 jam ke depan untuk mengikuti kegiatan saya ya. Dalam diseminasi aksi nyata 1.4 yaitu tentang materinya disiplin positif. Nanti Bapak Ibu kita di sini sharing-sharing aja, berbagi pengalaman. Bukan berarti nanti saya yang ngisi, panjenengan nanti tanyanya banyak sekali nanti saya sama saya. Nanti kita saling apa ya, berbagi pengalaman ya tentang disiplin positif ini. Ya Bapak Ibu, sebelumnya sudah kenal dengan saya nggih? Sampun nggih. Ini biodata saya sudah ada di slide. Nama saya Heru Jatmiko, instansinya berasal dari SDN Gunggang 1. Saya CGP angkatan 11 Kabupaten Magetan. Nanti di sini Bapak Ibu semua kita belajar tentang budaya positif. Budaya positif itu apa toh? Ada yang tahu? Ya, bagus sekali Bu Asri. Kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari ya. Ada yang jawaban yang lain mungkin selain Bu Asri? Mbak Galih mau jawab kayaknya ini. Enggak. Oh, enggak. Ya. Nah, kita nanti akan belajar tentang budaya positif. Kenapa kok kita harus belajar tentang ini? Nanti manfaatnya akan sangat baik sekali untuk sekolahan kita ya. Di dalam budaya positif itu ada 6 konsep budaya positif dalam modul 1.4 ini. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa bedanya disiplin dengan budaya? Nanti kita terjawab. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa itu? Ada yang tahu istilah ini? Restitusi? Bu Asri? Restitusi apa?
Mas Sugeng mungkin bisa menjawab? Belum tahu ya? Nanti kita akan bahas restitusi itu apa ya. Nanti kita akan jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, kita langsung masuk saja ke disiplin positif. Pembahasan yang ke satu yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin itu? Tadi sudah dijawab oleh Bu Asri kalau nggak salah kegiatannya dilakukan setiap hari gitu ya Bu Asri tadi ya. Iya. Nah, disiplin positif dalam modus 1.4 ini yang kita bahas ini, disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya tulisannya DISCIPLINA. Bacanya apa, Bob? Disiplina gitu ya, yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar dari bahasa Latin. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari siswa kita menurut Socrates dan Plato. Ada yang kena Plato? Belum ada yang kena Plato ya? Ya. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ingin dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dari setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Glasser atau pada teori kontrol tahun 1984 ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu berasal dari dalam diri ya, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kalau ini menurut Dian Gosen tahun 1990. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Mbak Gali bisa menjawab? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Tak kasih jempol ini ya. Sejempolnya keluar ya. Ya, ya. Nilai profil pelajar Pancasila itu meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian yang selanjutnya untuk poin nomor 2 yaitu teori motivasi atau hukuman dan penghargaan. Apa sih bedanya hukuman dan penghargaan? Ada yang Mbak Galih mungkin tahu? Kok aku terus? Kalau hukuman itu apa? Mbak Lucy mungkin bisa bantu jawab. Hukuman itu sanksi ya?
Hukuman itu lebih ke fisik gitu ya? Oh enggak. Oh, oh gitu ya. Oh gitu. Iya. Bagus sekali Mbak Lucy ya. Terima kasih atas jawabannya. Untuk hukuman dan penghargaan atau restitusi nanti kita akan bahas selanjutnya ini ya. Nah, dalam hukuman dalam teori motivasi itu ada tiga menurut Diane Gosen dalam bukunya itu menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga poin ini kita bahas satu-satu. Untuk poin satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini biasanya kalau anak dalam pembelajaran itu kita mau kasih hukuman tapi apa ya? Aneh anak-anak ini cari perhatian gitu loh. Jadi ben gak dihukum ke piye itu adalah tingkat terendah dari motivasi ini. Kemudian apa yang akan terjadi jika saya melaksanakan hal ini? Pertimbangannya. Kemudian menghindari permasalahan yang muncul dan pengaruh pada fisik, psikis atau terpenuhinya kebutuhan mereka. Ini bersifat eksternal, maksudnya dari dalam, dari luar. Misalnya Bu Ika kalau ngajar itu nanti siswanya kalau kamu nggak piket nanti saya hukum loh. Berarti siswa itu takut dengan hukuman Bu Ika, bukan berasal dari dalam dirinya. Kalau sudah berasal dari dalam dirinya, itu nggak perlu diperingatkan seperti itu, otomatis anak-anak itu akan piket sendiri dengan sendirinya. Dengan hal oh aku kayak pengen kelasku bersih, pengen kelasku nyaman. Jadi tanpa perintah pun itu dilaksanakan oleh siswanya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, biasanya kalau mungkin Bu Gali ya, kalau di kelas itu misalkan ada pertanyaan, nanti yang bisa jawab pulang duluan ya. Itu adalah motivasi yang kedua, tingkat yang kedua dari manusia. Manusia berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Atau misalkan siapa nanti yang bisa jawab pertanyaan saya akan saya kasih hadiah ini. Tuh. Itu juga bersifat eksternal. Karena apa? Mereka hanya ingin mendapatkan hadiahnya, bukan karena ingin menjawab, tapi hanya ingin mendapatkan hadiahnya. Nek diiming-imingi biasanya anak-anak itu suka ya. Pembelajaran juga makin aktif. Untuk poin yang ketiga yaitu untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Nah, ini kalau poin yang ketiga ini adalah bersifat internal. Berarti berasal dari dalam dirinya anak-anak itu. Misalkan saya mau berangkat sekolah itu sebuah berangkat sekolah supaya saya tidak terlambat atau tidak datang terlambat itu sudah menjadi apa ya keyakinan dalam diri anak-anak itu berarti bersifat internal bukan karena hadiah bukan karena pujian tapi karena berasal dari dirinya masing-masing. Misalkan ini akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Oh, aku kene mau berangkat sekolah ben aku disiplin berangkat sebelum waktunya masuk ke sekolah tuh. Kemudian kalau ada tugas mungkin
Biasanya dadak dieling nih kalau ini sudah menjadi anak itu sudah ingat, sudah termotivasi untuk mengerjakan tugas itu sendiri tanpa harus diingatkan. Ini motivasi ini bisa membuat seseorang menjadi disiplin positif ya untuk motivasi yang ketiga, tahap ketiga ini. Kemudian, nah kita masuk ke hukuman atau penghargaan. Dalam ini menurut Alficon ya tahun 1993 mengatakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Kalau dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberiannya. Misalkan tadi contohnya, kalau Bu Galih di dalam pembelajarannya, misalkan kalau ada pertanyaan nanti akan saya kasih hadiah anak-anak. Itu berarti anak-anak itu mau menjawab kalau ada hadiahnya. Kalau nggak ada hadiahnya, mungkin anak-anak itu akan masa bodoh, nggak mau menjawab dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Dan hukuman di dalam penghargaan ini akan berpengaruh dengan jangka pendek dan jangka panjang. Dan penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan merusak hubungan. Dari sini kita sebagai pendidik perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian apakah selama ini tindakan terhadap sesuatu pelanggaran terbentuk hukuman atau konsekuensi belum berupa disiplin positif atau restitusi. Istilah restitusi ini asing ya mungkin buat panjenengan semuanya ya. Nanti kita akan bahas restitusi itu apa tuh. Kemudian disiplin merupakan identitas sukses, hukuman merupakan identitas gagal. Ini ya, hukuman itu merupakan identitas gagal. Kemudian kalau disiplin ini merupakan identitas sukses. Kalau anak sudah disiplin, berarti kita sukses dalam melaksanakan pembelajaran. Disiplin positif itu terbagi dua. Disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, saya minta pendapat panjenengan. Ini ada sebuah tindakan ya. Apakah ini termasuk konsekuensi atau apakah hukuman menurut panjenengan? Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Pak Sugeng? Hukuman ya. Kenapa Pak Sugeng kok hukuman? Bisa menjelaskan alasannya? Oh gitu hukuman ya. Ya, menurut Pak Sugeng mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Pak Sugeng adalah hukuman. Kalau yang kedua, Mbak Galih bisa menjawab. Kalau yang kedua ini menurut panjenengan hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman ya? Kenapa? Kenapa? Fisik gitu. Iya enggak sih? Iya, udah bagus. Pertanyaannya bagus. Jawabannya bagus ya.
Nggak ada yang salah atau benar di sini ya. Kita saling berpendapat. Menurut Mbak Galih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu adalah hukuman. Kalau pertanyaan ketiga, siswa diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini untuk hukuman atau konsekuensi? Mbak Lucy, mungkin saya ingin mendengarkan pendapatnya. Hukuman. Kenapa Mbak Lucy? Gitu ya. Ya, gitu ya Mbak Lucy ya. Hukuman ya. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Kalau untuk yang pertanyaan keempat, Mbak Asri bisa menjawab. Kenapa? Begitu ya. Bapak Ibu, hukuman ya, terima kasih atas jawabannya, Bu Asri. Bapak Ibu, untuk hukuman atau konsekuensi ini secara apa ya, bahasa gampangnya hukuman itu adalah akibat gitu ya. Berasal dari satu objek. Kalau konsekuensi itu berasal dari dua objek. Misalkan tadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Berarti anak ini sudah mencoret-coret tugasnya temannya. Maka konsekuensinya adalah menggantinya. Kalau hukuman tadi, misalkan push up 15 kali, itu adalah hukuman. Kenapa? Karena itu adalah hasil perilaku dari anak itu sendiri gitu. Tidak ada efeknya untuk yang lain. Untuk yang selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk konsekuensi ya. Setujukah Bapak Ibu? Mbak Gali setuju? Mbak Bu Ika mungkin? Setuju ya. Kenapa Bu Ika? Kok konsekuensi? Kenapa Bu Ika? Kok setuju? Nah, itu ya. Karena sudah menumpahkan air di meja, maka konsekuensinya harus membersihkan. Kemudian yang ke selanjutnya adalah siswa disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman ya. Biasanya Bapak Ibu semuanya kalau hari Senin itu sepatunya pasti hitam semua. Pasti tapi anak-anak kita kadang ada yang memakai sepatu putih, hijau, kuning, enek si wabang juga. Kalau ini disuruh tidak mengenakan sepatu ini termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau ini adalah konsekuensi ya. Karena ini sudah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka ini adalah disebut konsekuensi. Untuk selanjutnya itu restitusi. Tadi sudah dibahas di depan. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga
Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan keadaan yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengantarkan siswa untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu siswa berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dengan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2024. Secara singkat, restitusi itu adalah proses memperbaiki kesalahan supaya mereka yang melakukan kesalahan itu bangkit kembali dan dapat diterima di lingkungan masyarakat begitu. Secara singkat seperti itu, secara bahasa kita ya. Nah, kalau ini menurut El Vilcon, sopo iki ya Mbak Ika? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar perilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari suatu hal yang baru atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, sama seperti tadi, kalau anak-anak kita iming-iming hadiah, ketika disuruh menjawab, nggak ada yang mau menjawab. Tapi kalau diiming-iming hadiah, itu anak-anak kita aktif sekali untuk menjawab. Itu artinya kita itu sedang melakukan atau mereka tidak kita sebagai pendidik itu berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat melakukannya tanpa ada iming-imingan tadi. Itu untuk poin yang kedua. Ini untuk yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya peraturan kelas dan kesepakatan kelas itu? Mbak Galih, suka nunjuk Mbak Galih ya ini. Mbak Galih, apa sih peraturan kelas itu menurut panjenengan? Itu peraturan lah ya. Iya Mbak Galih. Peraturan, Mbak Galih bisa cek. Gitu ya. Bersama-sama. Kalau untuk keyakinan, tadi ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas. Ini ada keyakinan kelas. Kok banyak men ya? Kalau untuk peraturan itu dibuat sepihak ya. Misalkan di sekolahan di hari Senin tidak boleh memakai sepatu putih. Itu adalah peraturan yang dibuat sekolah sepihak tidak melibatkan siswa dalam membuat peraturan itu. Kalau kesepakatan kelas itu ada dua belah pihak yang melakukan kesepakatan. Misal tadi kesepakatan kelas. Kalau jadwalnya piket ya harus piket. Berarti ada kesepakatan sebelumnya kan membuat jadwal dulu ya sebelum melakukan piket itu ya. Biasanya Senin siapa, Selasa siapa, seterusnya. Nah, dalam kesepakatan itu ada kedua belah pihak. Ini juga ada contoh-contoh pertanyaan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
mungkin demi keselamatan. Kemudian yang pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini mungkin pertanyaan ini bisa diterapkan pada saat kemarin ya, COVID-19. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran atau pelatihan? Jika ini timbul dari dalam diri anak-anak kita itu tanpa kita iming-iming hadiah, tanpa kita bujuk-bujuk, itu anak-anak itu akan dengan sendirinya bisa datang tepat waktu, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pendidik itu tugas kita adalah bagaimana sih anak-anak kita itu bisa eh, timbul dari dalam dirinya bahwa sekolah itu juga penting gitu loh, tanpa harus kita oyak-oyak gitu. Sesuai dengan filosofi KHD bahwasanya siswa itu memiliki kemampuan yang unik. Berat maksudnya kemampuan anak-anak itu berbeda, tapi tugas kita adalah menumbuhkannya bagaimana anak-anak ini bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Wah, aku ben selamat, ben sehat, ben saya harus datang tepat waktu, ben gak telat, ben gak dihukum Bapak Ibu guru. Berarti itu sudah timbul sebuah keyakinan dalam dirinya. Kalau nilai-nilai kebajikan universal disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, untuk budaya positif itu mencangkup semuanya, bukan hanya keyakinan kelas, lingkungan positif, peraturan kelas. Nah, untuk budaya positif itu sudah meliputi semua dari poin-poin tadi, keyakinan kelas, lingkungan positif, peraturan kelas, menjadikan sebuah budaya positif di mana budaya positif ini akan berefek yang sangat baik dalam ekosistem sekolah kita. Kalau budayanya sudah positif, efeknya ke lingkungan sekolah juga sangat positif. Nah, ini untuk keyakinan kelas ya. Ada peraturan ini misalkan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dalam keyakinan kelas itu termasuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu termasuk keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di dalam 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu adalah keselamatan atau menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu adalah keyakinan kelas kesehatan. Bergantian atau menunggu itu adalah sabar, termasuk sabar ya, gantian. Jangan berlari di kelas atau ini kalau biasanya di kita adalah jangan main bola di kelas ya, itu adalah keamanan, menciptakan keyakinan keamanan. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita sebagai manusia itu membutuhkan 5 dasar ini. 5 dasar kebutuhan manusia secara individu ya. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia itu adalah survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk merasa diterima atau bahasa gaulnya love and belonging. Oh, bacanya bahasa ini. Basri ngantuk ya, nggak ada jawabannya. Untuk poin yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, freedom ini. Manusia itu pasti membutuhkan kebebasan. Kadang tidak mau ditekan seperti ini, seperti itu.
Untuk poin yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan, fun, senang ya. Pasti ini. Yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan atau kekuatan. Lima kebutuhan dasar manusia ini sangat menentukan dalam posisi kontrol kita sebagai manusia. Nah, lima posisi kontrol ini kita sebagai pendidik itu juga memiliki lima posisi. Yang pertama penghukum. Tadi kalau misalkan ada yang telat dihukum. Itu ada posisi penghukum. Kemudian yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Misalkan ada masalah nih. Misalkan anak peserta didik kita berantem, terus kita dipanggil anak-anaknya. Kita ngomong secara halus-halus, kemudian kita ngomong, "Eh, saya kecewa dengan perilaku anak-anak semuanya." Itu adalah seakan-akan kita menunjukkan kalau kita anak-anak itu bersalah. Itu posisi yang kedua, kita sebagai pendidik adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Yang keempat adalah pemantau, hanya memantau saja. Yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer itu tidak hanya dalam perusahaan ya, kita sebagai pendidik juga harus punya posisi manajer. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya ingin bertanya ini, kita sebagai pendidik itu posisi kita yang baik itu di mana, Bapak Ibu semuanya? Apakah sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, ataukah teman, ataukah pemantau, ataukah yang poin yang kelima adalah manajer? Mantau. Mbak Lucy apa Mbak Lucy? Teman. Teman ya. Kenapa Mbak Lucy? Iya, bagus sekali. Bagus sekali Mbak Lucy atas jawabannya. Kalau Mbak Lucy ini berpendapat kita sebagai pendidik itu baiknya posisi kita sebagai teman. Nah, karena mungkin kalau kita memposisikan sebagai teman, mungkin anak-anak kita akan aktif dalam pembelajaran gitu ya. Kalau ini ya Bu Asri boleh berpendapat Bu Asri. Kita posisi panjenengan yang diinginkan. Ya, kenapa Bu Asri? Seperti itu ya. Iya, bagus sekali. Bagus sekali Bu jawaban Bu Asri ini. Ada yang berpendapat lain? Bu Ika? Kalau Bu Ika di posisi mana ini yang diinginkan? Sebagai teman ya. Ya, terima kasih. Kalau Mbak Sugeng, kalau Mas Sugeng ini sebagai teman, ya. Ya. Jawabannya singkat ya, sebagai teman. Nah, kalau di sini di materi yang kita bahas ini, posisi kita sebagai pendidik itu yang diinginkan itu adalah posisi manajer yang paling tepat ya. Kalau sudah posisi manajer itu sudah berarti meliputi sudah penghukum, sudah membuat rasa bersalah, juga teman, juga pemantau. Manajer itu mengatur semuanya yang ada di dalam lingkungan sekolah, termasuk dalam pembelajaran, bagaimana kita dekat dengan anak, anak juga
manut dengan kita itu juga sebuah posisi manajer itu adalah. Nah, dalam pembelajaran ini yang diinginkan adalah kita itu sebagai pendidik itu bisa jadi manajer. Itu ya. Yang belum sampai manajer ya kita harus belajar lagi bagaimana nanti bisa mas sampai ke tahap manajer. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada video, nggak tahu bisa diputar atau enggak. Ini adalah 5 posisi kontrol. Bisa, oh nggak bisa diputar ya? Bisa. Apakah videonya jalan Bapak Ibu? Oh nggak ada. Apakah suaranya ada? Silahkan disimak dulu videonya ya. Saya cepatkan ya videonya. Insya Allah.
Iya, itu tadi adalah video penjelasan tentang 5 posisi kontrol. Nah, dari kelima posisi kontrol ini ada, kalau posisi penghukum itu juga ada baik dan buruknya, tapi banyak yang tidak baiknya. Kemudian yang posisi yang kedua membuat rasa bersalah ini juga akan menimbulkan efek-efek ke anak kita yang tidak baik. Kemudian kalau ketiga ini sebagai teman itu bisa juga menimbulkan posisi yang tidak baik. Misalkan ini siswa ini tidak bisa, kalau bahasa Jawa ya ngajeni gitu ya. Boleh sebagai teman tapi tetap harus menghargai seorang guru sebagai kita sebagai pendidik. Kadang anak-anak lupa ya, kalau kita sebagai guru, anak-anak itu tidak menghormati kita. Apalagi kalau di tingkat SMP, SMA mungkin nggak ono ajine gitu ya. Kita sebagai pendidik. Kemudian kalau empat, kalau sebagai pemantau juga ada baik dan buruknya. Nah, posisi yang ideal yang kita inginkan nanti sebagai pendidik itu adalah sebagai manajer. Supaya apa? Supaya anak-anak kita sebagai peserta didik itu bisa merdeka, bisa menumbuhkan bakat dalam potensi dirinya. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk menuju ke tingkat manajer ini juga pasti membutuhkan perjalanan yang panjang ya, waktu yang tidak begitu singkat, butuh perjuangan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama belajar tentang bagaimana kita sebaiknya untuk menjadi pendidik. Nah, ini ada sebuah apa ya? Ada guru berbuat, ini ada identitas gagal ini nih. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat bersalahnya, berceramah, seharusnya, dan lain sebagainya. Kemudian ibu kecewa atau bapak kecewa. Kalau dalam posisi teman itu adalah membuat alas-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau adalah menghitung atau mengukur. Nah, ini kalau sebagai manajer, kalau kita berbuat salah itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Untuk hasilnya itu adalah menguatkan sebuah pribadi. Kalau kita sebagai manajer ya, mungkin kelihatan gitu Bapak Ibu gambarnya di situ. Nanti bisa materinya bisa saya share ya buat belajar Bapak Ibu semuanya. Saya juga sama-sama belajar. Nah, ini ada sebuah pertanyaan, bukan sebuah ya, banyak pertanyaan. Ini ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah posisi apa menurut Mbak Lucy? Mbak Lucy masih ada di tempat? Misalkan ini, misalkan panjenengan ngomong, saya kecewa sekali dengan kamu karena kamu sudah begini, begini, begini. Itu menurut Mbak Lucy adalah posisi kontrol yang mana ini? Iya, membuat rasa bersalah ya. Saya merasa kecewa itu berarti anak-anak, ternyata ternyata Bu Lucy kecewa dengan kita. Besok besok aja diulang lagi ya. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua ini ada, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau ini kita sebagai penghukum ya, ini adalah contoh-contoh ya Bapak Ibu semuanya. Kalau kita sebagai teman itu ada contohnya ini. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, kamu pasti bisa melakukannya. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang setiap hari? Biasanya kalau di kelas ada poin-poinnya gitu ya. Dikasih bintang, dikasih hadiah atau apa, itu adalah sebuah pemantau. Kemudian
Kalau kita sebagai manajer itu ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Anak-anak itu disuruh untuk juga wah, ayo aku ki salah gitu ya. Ben aku masalahnya selesai itu bagaimana? Itu berarti juga si anak ini ikut menyelesaikan suatu masalah yang ia perbuat. Itu adalah perkataan sebuah manajer ya, bukan lagi penghukum. Kalau penghukum ini ada contohnya juga. Kamu selalu yang paling akhir. Biasanya kalau ngerjakan tugas gitu, terus ujuk-ujuk ngomong, kamu itu telat terus. Itu adalah kata-kata seorang penghukum. Nah, lanjut nggih. Waktunya tinggal sedikit. Ini yang keenam, yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Restitusi itu tadi sudah dibahas ya. Dalam segitiga restitusi ada 3 poin. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga validasi tidak salah. Untuk menstabilkan identitas ini ada contohnya misalkan kalau berbuat salah itu perbuatan manusiawi. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan salah. Kamu tetap semangat ya. Seperti itu adalah contoh menstabilkan identitas. Itu ada ada juga pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu semuanya mungkin bisa dilihat ya. Kalau validasi kebutuhan ini ada juga contohnya ini ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik atau lebih buruk dari kamu yang kamu lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Kalau anak-anak sudah berbuat salah, sudah nangis atau sebagainya, kemudian kita datang berkomunikasi, selain menstabilkan identitasnya, kita juga butuh menvalidasi kebutuhannya. Misalkan ini tadi, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Tapi nggak apa-apa, besok jangan diulangi ya. Seperti itu. Ini akan membantu siswa mengenali basicnya atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia adalah tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk itu kekuatan, freedom, cinta dan kasih sayang. Pasti anak-anak itu pasti berbuat sesuatu, pasti ada lima kebutuhan manusia tadi. Hanya pengen senang-senang, ini butuh pengakuan, butuh kasih sayang, dan lain sebagainya tadi. Kemudian untuk menanyakan keyakinan ini, ada contohnya ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Misalkan kalau berbuat salah ini anak-anak, apa sih nilai yang kamu dapat kalau kita datangnya tepat waktu, tidak mengganggu teman, secara datang dari dalam dirinya itu adalah menanyakan sebuah nilai. Wow, nek aku kayak nggak telat, ternyata untuk saya bisa berdisiplin, tidak mengganggu anak-anak yang lain. Ada contohnya juga ini ya. Ini ada sebuah video restitusi, mungkin tidak usah di tidak apa ya, tidak bisa enggak ya? Bapak Ibu semuanya bisa disimak ini.
Ini adalah contoh percakapan. Nah, ini ya. Ini ada siswa yang salah, kemudian dipanggil oleh Bapak Ibu guru ke sebuah ruangan, ditanya. Nah, ini Bapak Ibu, tadi ada sebuah video, ada anak yang berbuat bersalah, kemudian dipanggil Bapak Ibu gurunya. Itu adalah cara menyelesaikan masalah yang baik dan benar itu meliputi ketiga tahap segitiga restitusi tadi. Ini adalah contoh pertanyaan ya. Kalau anak itu masih ngeyel seperti ini ada sebuah. Di sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah ini. Ini pertanyaan yang diajukan oleh Bapak tadi ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan ketika melakukan hal-hal segitiga restitusinya. Bapak Ibu videonya bisa jalan nggih? Nah, itu videonya ya. Dalam video terakhir tadi adalah ada sebuah masalah, kemudian dicontohkan bahwasanya bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah pada anak. Seperti itu, kita panggil ke salah satu ruangan atau mungkin kita tanya, ada sebuah pertanyaan tadi, pertanyaan-pertanyaan, ada yang menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Supaya apa? Supaya anak yang bersalah ini atau yang merasa bersalah ini bisa bangkit kembali dan bisa tidak mengulang kesalahannya kembali. Bisa diterima teman-temannya dalam lingkungannya, bisa bangkit kembali mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, ini sudah selesai ya. Pada dasarnya kita sebagai pendidik itu tugas kita adalah me, apa ya? Kita itu ibarat sebagai petani Bapak Ibu. Kita sebagai petaninya, kemudian sekolah itu sebagai tanahnya. Bagaimana petani itu memilih tanah yang baik. Nah, anak-anak itu sebagai tanamannya. Itu ibarat apa tuh? Filosofinya KHD ya. Kita itu sebagai pendidik adalah sebagai petani. Tugas kita hanya menyiram, merawat, memupuk supaya peserta didik kita itu bisa tumbuh dengan potensi yang maksimal. Mungkin itu Bapak Ibu materinya sudah selesai. Mungkin kita buka sesi pertanyaan ya. Nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang dipertanyakan dari penjelasan kita tadi tentang disiplin positif. Bapak Ibu semuanya boleh berbagi sesuatu atau mungkin pertanyaan, monggo dipersilahkan. Ya, Bu Asri yang kata.
Iya, iya, terima kasih Bu Asri. Atau mungkin mau dijawab Bu Asri sendiri? Sudah tahu kita berbagi kepada teman-teman. Iya, ya terima kasih Bu Asri ya. Kenapa kok tadi sudah dijelaskan ya di depan kalau nggak salah. Sudah ada kesepakatan kelas. Kenapa harus ada keyakinan kelas gitu ya? Ada juga peraturan kelas. Oke men ya, ada peraturan, ada kesepakatan, ada keyakinan. Kenapa? Tadi prosesnya kalau peraturan itu adalah satu pihak, tidak ada dua pihak ya. Kalau kalau kesepakatan itu dari dua belah pihak, misalkan siswa dengan kita sebagai pendidik itu melakukan kesepakatan supaya begini-begini. Kemudian kalau keyakinan kelas itu adalah timbul ketika anak-anak itu sudah sadar gitu dari dalam dirinya. Untuk kesepakatan kelas dapat membantu membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif. Kesepakatan kelas dibentuk secara bersama itu tadi antara kita dengan siswa. Kesempatan kelas berisi tentang aturan untuk membantu kita sebagai pendidik dan siswa itu bekerja sesama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Begitu, Bu. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Nah, ujung-ujungnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh ibu guru, bapak ibu guru dengan siswanya dalam proses pembelajaran. Keyakinan kelas dapat menjadi batasan atau acuan selama proses pembelajaran agar dapat menumbuhkan nilai positif pada siswa, kemudian akan berkembang menjadi budaya positif bagi lingkungan. Nah, jadi dari proses peraturan, kesepakatan, keyakinan itu akan menimbulkan budaya positif nanti yang akan bermanfaat untuk sekolahan kita. Seperti itu, Bu Asri. Apakah sudah puas dengan? Nggih, nggih, Bu. Sama-sama. Sudah paham nggih? Nggih. Iya. Nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran ya. Ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain. Bu Dahlia, Bu Mbak Lucy, atau Mas Sugeng, atau ini siapa yang hadir ini? Pak Salim ya, Pak Salim juga hadir. Atau Bu Juwita ini juga ada ternyata ini ya. Bu Juwita mau tanya atau enggak? Atau Mbak Gali aja ya? Kayaknya mau tanya ini. Oh ya, Mbak Dahlia. Mbak Dahlia. Ya mau tanya ini ya? Dian Mut. Iya, iya, terima kasih. Sangat bagus sekali ya. Ya, luar biasa pertanyaannya ya. Ya, dalam suatu keyakinan supaya kita bisa menumbuhkan anak-anak ini mencapai sebuah keyakinan itu
kita harus menyadarkan dari dalam hatinya, dalam dirinya tadi. Kan ada faktor eksternal, faktor internal tadi ya. Anak-anak kalau misalkan ben manut tak kasih hadiah gitu ya. Itu karena dari eksternalnya. Anak-anak itu manut mergo kayak hadiah. Nah, tugas kita adalah menumbuhkan bagaimana anak-anak ini sadar dari dalam dirinya bahwa wah aku kayak ini sebuah kebutuhan gitu. Maka dari itu kita harus apa ya? Harus menyentuh hatinya, menyentuh hati peserta didik kita. Ojo dipisu yae, aja bengak-bengok wae. Lho, bengak-bengok tok makane kuwi gak dikatekne. Kita harus menyentuhnya ya. Ya, ada lagi? Bapak Ibu yang lain? Mbak Lucy angkat tangan monggo. Mbak Lucy. Iya. Iya, terima kasih Mbak Lucy pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ini kita sebagai pendidik itu kan dituntut apa ya? Bisa mencapai level yang tertinggi supaya anak peserta didik kita bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, posisi apa yang ideal? Tadi sudah dijelaskan di video ya, enggak jelas ya tadi. Posisi yang ideal, kalau posisi kontrol itu kan kita sebagai pendidik ada 5 ya. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima ini adalah titik tertinggi kita sebagai pendidik itu adalah sebuah manajer. Jadi manajer itu tidak hanya di dalam perusahaan aja, tapi kita juga di sekolahan itu juga ada manajernya. Nah, manajer ini adalah posisi yang sangat ideal untuk kita ya. Nanti ini adalah titik tertinggi yang kita butuhkan adalah sebuah manajer. Manajer adalah posisi di mana kita berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer juga memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau maupun pembuat bersalah ataupun juga dengan posisi tadi di dalam posisi manajer ini, di sini kita menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi ya, namun dalam berkolaborasi dengan siswa bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kesalahan itu kita perbaiki bersama-sama bukan hanya satu saja. Mungkin itu Bu Lucy. Gimana Bu? Ya, nanti semoga Bu Lucy ya bisa mencapai titik tertinggi ini ya sebagai manajer dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Semuanya saja ya, tidak hanya Bu Lucy. Ya, kita doakan supaya mencapai titik tertinggi. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, waktunya sudah 1 jam. Mungkin ini kita tutup dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih atas waktunya panjenengan semuanya sudah menginvestasikan untuk kita belajar bersama-sama. Semoga diseminasi ini bermanfaat bagi kita semuanya, panjenengan, saya pribadi bisa meningkatkan uh, kemampuan kita dalam
sebagai meningkatkan kemampuan kita dalam sebagai apa itu pendidik ya. Ya, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti bisa semoga ilmunya bermanfaat bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Kita tutup ya, kita tutup dengan ada yang mau doa? Tutup doa. Bu Dahlia ini guru PAI bisa menutup doa. Iya, Bu Dahlia. Bisa membantu tutup doa kegiatan ini Bu Dahlia. Bu Dahlia. Bu Dahlia. Cek cek. Bu Dahlia tadi sudah ditutup belum ya? Doa dengan doa ya? Iya. Iya, terima kasih Bu Dahlia sudah memimpin doa. Terima kasih sudah memimpin doa ya. Jelas nggih suara saya? Halo? Halo? Bapak Ibu, kita sudahi ya kegiatan kita. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu jelas nggih suara saya nggih? Halo? Suara jelas nggih suara saya nggih Bapak Ibu semuanya? Mbak Gali masih di tempat nggih? Ya, terima kasih nggih. Masih di tempat semuanya nggih? Ya wes, terima kasih atas semuanya. Boleh live meninggalkan kegiatan main room.